Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Elga. Di sini aku mau menceritakan cerita yang berjudul Toko Si Harimau. Oke, oke, mungkin langsung aja. Cerita yang aku akan ceritain pada siang hari ini, judulnya tadi yang ku bilang tadi, Toko Roti Milik Harimau. Penulisnya Nguyen Tran Tin Loc dan ilustratornya adalah Antu Leti dan ditranslate ke bahasa Indonesia oleh Dina Begum, Emma Fitrini, dan Suhindrati Sinta. Oke, mungkin langsung aja ya, mulai dari ceritanya. Oke, pada suatu hari ada harimau tinggal di hutan. Harimau ini dia punya hobi yang agak unik karena hobinya adalah dia senang memanggang, dia senang membuat roti, dia senang memasak-masak roti seperti itu. Jadi pada hari pertama si harimau memanggang pai kacang hijau dan kemudian ia menjualnya menggunakan gerobak di dekat sungai. Dan dari dekat sungai, angin membawa aroma pai jauh sekali sampai tercium oleh si rusa. Dan tapi si rusa yang ingin membeli pai dari harimau tersebut takut. Dia ingin tapi takut terhadap harimau. Dan akhirnya dia tidak jadi membeli membeli pai yang dibawa oleh harimau tersebut. Oke, jadi hari telah sore, tapi harimau belum menjual satupun dari pai yang sudah dia buat tadi. Merasa sedih, kemudian harimau pulang kembali membawa gerobaknya. Pada malam hari, kemudian si harimau memakan semua pai yang telah dibuatnya tadi. Pada hari kedua, harimau memanggang pai pisang yang enak sekali. Kemudian ia menjualnya kembali. Kali ini berbeda. Ketika hari pertama ia menjual di pinggir sungai, kali ini dia menjual di bawah pohon tua di sekitar hutan. Asap dari api membawa aroma pai jauh ke atas menuju hidung monyet yang bergelantungan di pohon tadi. Nah, kemudian ia ingin mencoba pai itu, si monyet ingin mencoba pai itu tapi tidak berani turun. Ia takut kepada harimau. Nah, kemudian hari telah sore, tapi harimau belum menjual satupun pai yang sudah dia masak tadi. Dan merasa kecewa, kemudian ia kembali pulang membawa gerobaknya dengan hati yang sangat kecewa sekali. Kemudian pada malam hari, seperti sebelumnya, ia kembali memakan semua pai sampai harimau tersebut kekenyangan. Pada hari ketiga, harimau masih tidak menyerah. Kemudian ia kembali memanggang pai. Nah, pai kali ini harimau memanggang pai ubi yang sangat enak sekali. Ia menjualnya di tepi hutan. Cahaya matahari menyebarkan aroma ke segala penjuru hingga sampai babi menyiumnya. Babi merasa lapar, tapi ia takut kepada harimau. Seperti sebelumnya, eh, pai dari harimau tersebut enak, tapi babi, si rusa dan monyet tidak berani membelinya karena mereka semua takut kepada harimau. Nah, hari telah sore, tapi harimau belum menjual satu pun pai. Kemudian ia kembali pulang, membawa gerobaknya jeglek dengan hati yang sangat kecewa sekali. Nah, kemudian pada malam hari, ia memakan semua pai, hingga perutnya membesar seperti balon. Pada hari keempat, harimau tidak memanggang apapun, karena ia ingin cari tahu kenapa tidak ada yang membeli pai yang dia buatnya padahal sangat enak sekali.
Di tengah hutan, ia melihat rusa, monyet, dan babi sedang duduk di atas bukit berumput. Nah, harimau mendengar obrolan dari rusa, babi, dan monyet. Aroma pai milik harimau enak, kata monyet. Aku ingin sekali mencicipinya, kata babi. Tapi kita semua takut pada harimau, kata rusa. Aha, harimau kemudian mendapatkan ide dari mendengar obrolan si rusa, babi, dan monyet tersebut. Nah, pada hari kelima, harimau membuat 3 macam pai yang telah ia buat pada hari sebelumnya. Kali ini, dia membuat 3 sekaligus, pai kacang hijau, pisang, dan ubi. Kemudian, ia masukkannya ke dalam gerobak yang sangat besar. Lalu, ia berguling-guling dalam tepung putih, hingga corak-corak dari tubuh harimau yang sangat khas tadi sampai tidak kelihatan dan tertutupi oleh tepung putih yang ia taburkan pada tubuhnya. Dan kemudian ia juga menggunting cakar-cakar dari tangan dan kakinya. Kemudian ia memasang sepasang kuping panjang agar agar dia tidak terlihat seperti harimau. Nah, sekarang harimau tampak seperti kelinci dan tidak menakutkan sama sekali. Penuh semangat, kemudian ia mendorong gerobaknya ke atas bukit. Kemudian terdengar suara memanggilnya, "Kami mau beli pai." Harimau menoleh dan sangat terkejut. Betapa terkejutnya harimau, ia melihat 3 harimau yang ingin membeli pai. Satu harimau memiliki hidung dan telinga yang besar, satu harimau memiliki tanduk, dan yang satu lagi memiliki lengan yang sangat panjang. Langsung saja harimau mengenali ketiga harimau yang ingin membeli painya tersebut, dan betapa kagetnya ketiga harimau tadi, yaitu ternyata babi, rusa, dan monyet. Mereka bertiga pun mengenali harimau. Lalu keempatnya tertawa terbahak-bahak. Kemudian pada akhirnya tak ada lagi yang takut pada harimau. Toko rotinya menjadi tempat yang paling populer di seluruh hutan. Oke, ceritanya selesai teman-teman. Oke, jadi pesan dari cerita tersebut itu adalah jadi kita jangan menilai orang dari luarnya saja. Jadi kita harus kita harus men, kita harus mengenal orang tersebut baru kita menilainya. Jangan jangan mengira orang tersebut menakutkan, orang tersebut menyeramkan tanpa kita tahu terlebih dahulu. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.